Selamat datang di Ranime. Anime mungkin lebih dikenal sebagai produk hiburan asal negara Jepang. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi berbagai negara lain untuk mengadopsi anime yang tidak kalah keren. Salah satunya adalah anime Cina. Anime yang diproduksi oleh negeri tirai bambu ini memiliki visual yang mirip dengan produksi Jepang, membuatmu sulit membedakannya. Tidak hanya itu, tontonan asal Tiongkok tersebut juga mengusung plot yang cukup menarik dan mampu membuat penonton tertarik. Tanpa basa-basi, langsung saja kita menuju listnya. Untuk anime pertama yang ada dalam list ini adalah Kitsune no Koe atau Voice of Fox. Anime ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Huli yang harus bekerja keras untuk membiayai ibunya di rumah sakit. Dan karena dia mempunyai kelebihan berupa suara yang merdu, Huli pun bertekad untuk menjadi penyanyi terkenal, tapi ia selalu ditolak karena mempunyai luka di wajahnya yang membuatnya kurang menjual. Karena selalu ditolak, Huli pun mengunggah sebuah video bernyanyinya secara online, menggunakan topeng rubah, dan akhirnya dia mendapat tawaran untuk menggantikan suara dari seorang penyanyi terkenal sebagai ghost singer. Ketika ia mulai bisa mengumpulkan uang, tiba-tiba ia mendapatkan pesan anonim yang memberitahu bahwa ia selalu diawasi. Dan mereka tahu rahasia-rahasianya Huli. Anime berikutnya adalah Xuanzheng Lingtan atau Twin Spirit Detective. Anime ini bercerita tentang saudara kembar yang bernama Xiao Tu dan Xiao Hu. Mereka berdua memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan menggunakannya untuk bekerja sebagai detektif. Akan tetapi, mereka berdua bukanlah detektif seperti biasa. Mereka adalah spesialis dalam kasus-kasus bersifat supernatural, dan menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan kasus yang diselidiki. Selanjutnya ada anime Huyao Xiao Hongyang atau Fox Spirit Matchmaker. Dibandingkan dengan anime Cina yang ada di dalam list video ini, mungkin Huyao Xiao Hongyang adalah anime Cina romantis terpanjang karena memiliki 7 season. Anime romance ini bercerita bagaimana seorang biksu Daoist bernama Bai Yuechu yang bekerja sama dengan roh rubah muda bernama Tushan Susu. Mereka membuat jasa bernama Fox Spirit Matchmaker untuk mempertemukan kembali manusia dan iblis yang saling mencintai, namun harus berpisah karena umur manusia yang pendek. Fox Spirit Matchmakers tersebut hadir dengan mempertemukan para iblis dengan reinkarnasi cinta sejati mereka. Selain itu, berbagai kenangan masa lalu mereka selama hidup juga dikembalikan untuk menjamin kembalinya rasa cinta antara mereka. The King of Fighters mungkin lebih dikenal sebagai game dengan genre fighting. Seri ini juga diadaptasi sebagai salah satu anime Cina, dengan judul The King of Fighters Destiny. Seperti versi gamenya, anime ini berkisah mengenai turnamen The King of Fighters yang akan segera dimulai. Di sini, kamu dibawa dalam kisah dari karakter utama dalam seri fighting game tersebut, yaitu Kyo Kusanagi dan Terry Bogard. Anime ini bertaburan aksi dan pertarungan yang digarap dengan sangat rapi, karena itulah karya ini tidak kalah menarik dibandingkan dengan anime Jepang yang lainnya. Anime selanjutnya adalah Wu Genji, yang dimana anime ini sudah ditayangkan sejak Juni 2016. Wu Genji ini mengambil kisah tentang dinasti Shang dan konflik yang terjadi di dalam prajurit di sana. Konflik tersebut juga membawa urusan manusia dengan para dewa hingga membuat sebuah pertempuran hebat. Anime Wu Genji ini juga memiliki visual yang sangat mentereng layaknya sebuah video game genre fighting. Modao Zushi adalah salah satu anime Cina terbaik. Anime ini mengangkat kisah yang sangat dipercaya oleh masyarakat lokal. Sebuah perkumpulan iblis yang didirikan oleh Wei Wuxian dianggap sebagai pembuat kekacauan di banyak tempat.
Berbagai perilaku terlarang dan teror selalu dilakukan oleh para penganut ajaran tersebut. Wei Wuxian yang meninggal pun bereinkarnasi dan kembali menjadi seorang pemuda biasa. Belasan tahun kemudian, dia pun bertemu kembali dengan sekte yang dulu dibuatnya, dan mencari tahu cara menghancurkan sekte tersebut. Selanjutnya ada anime Wudong Qiankun. Anime dengan visualnya yang seperti video game ini, berkisah mengenai kekaisaran Yan yang terdiri dari berbagai klan yang saling terhubung erat. Walaupun begitu, ada salah satu klan yang sedang terlepas dari ikatan kekaisaran tersebut. Wudong Qiankun ini kemudian menampilkan usaha dari klan yang terpisah tersebut untuk bisa kembali ke jajaran klan di kekaisaran Yan. 你的这条命，我得收。想杀我，拿出真本事吧！白龙吟，天明极法，莽灵戟。 Quan Shifashi atau Full-Time Magister juga menjadi anime Cina yang menarik perhatian dengan unsur sihirnya. Anime ini bercerita tentang Mo Fan yang baru bangun dari tidurnya. Setelah bangun, Mo Fan mendapati bahwa dunianya telah berubah di mana dunia tidak lagi menggunakan ilmu sains, namun menggunakan kekuatan sihir. Selain itu, para penyihir pun menjadi anggota kelas atas di dunia tersebut. Dalam anime ini, Mo Fan pun terpaksa harus mempelajari sihir di sekolahnya, sekaligus membantu ayahnya. Semuanya tidak berjalan semulus yang dikiranya, dan berubah ketika mendapati dirinya memiliki dua elemen sihir, dan membuatnya menjadi siswa terkuat dibanding teman sekelasnya. Diangkat dari manhwa populer, berjudul Tales of Demon Sun Gods, Yao Shenji bercerita tentang Nieli, yang dulunya adalah demon spiritualis terkuat. Anime ini bercerita tentang Nieli yang dibunuh oleh Sage Emperor dan anak buahnya. Namun, ia kemudian kembali lagi ke waktu masih berumur 13 tahun. Yao Shenji ini dibuat dengan grafik yang memukau, sehingga nampak berbeda dengan anime Cina lainnya di video ini. Anime ini juga dibekali plot serta latar belakang karakter yang sangat mendalam. Selanjutnya adalah salah satu anime Cina terbaik dan terpopuler, berjudul Soul Land. Anime ini memiliki tokoh utama bernama Tang San yang berinkarnasi. Diceritakan bahwa Tang San awalnya adalah anggota klan Tang Sek yang melanggar aturan klan dan bunuh diri. Ia kemudian berinkarnasi di dunia di mana semua orang mengolah kekuatan spirit. Dianggap sebagai salah satu donghua anime Cina terbaik sepanjang masa, Doulu Dalu memiliki banyak fans fanatik di Cina. Anime Cina terbaik terakhir dalam daftar ini adalah Quan Shiga Oso atau King's Avatar. Anime ini mengisahkan seorang pro player berbakat bernama Yesiu, di game MMORPG bernama Glory. Sayangnya, ia dipaksa pensiun dari tim esports yang diketuainya. Yesiu pun mendapat pekerjaan baru sebagai penjaga warnet. Ketika Glory menambah server ke-10, ia memutuskan untuk kembali ke game tersebut dengan identitas baru, dan bekal pengalamannya selama 10 tahun.